Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyah taukid fi'il, yaitu tentang cara mentaukid fi'il mudhari' dan fi'il amr. Bagaimana menulisnya dan mengucapkannya dengan benar. Di mana hal terpenting dalam mentaukid fi'il mudhari' itu adalah menghilangkan tanda-tanda marfu' fi'il. Maka seperti yaktubu ketika kita mentasrifnya sampai yaktubu, yaktubani sampai naktubu, kita menghilangkan tanda-tanda marfu'nya. Seperti yaktubu berarti menjadi yaktub, yaktubani menjadi yaktuba. Yang tandanya sebutun nun berarti nunnya dihilangkan. Yang tandanya dhammah berarti dhammahnya dihilangkan. Ya, itu perkara penting. Dan perkara selanjutnya adalah kita harus bisa memperhatikan harakat nun taukid. Kalau nun taukidnya khafifah, insya Allah mudah. Ya, dimana nun khafifah ini cukup dengan tanda sukun. Ya, sukun untuk nun. Tetapi kalau nun taukidnya tsaqilah, itu beragam. Ada yang bunyinya fathah, tasydid fathah. Ada yang bunyinya tasydid kasrah. Ya, dan itu ada tempat-tempatnya untuk fi'il mudhari yang seperti apa. Ya, dan juga kita harus memperhatikan apa yang terletak sebelum nun taukid, baik berupa harokat, bagaimana nanti bunyi huruf yang datang, huruf yang terletak sebelum nun taukid ini harokatnya apa. Kemudian juga bagaimana apakah huruf yang terletak sebelum nun taukid itu tetap ditulis atau tidak, dan yang lain sebagainya. Ya, banyak hal sebetulnya. Bahkan kalau kita ingin menyebutkan kaidah penulisan nun taukid, itu ada sekitar 5 kaidah penting. Namun di dalam diktat kali ini yang menjadi model pembelajaran, kaidah tersebut dituangkan penyusun dengan langsung praktek melalui tasrif fi'il dalam bentuk tabel. Tasrif al-furu'. Maka seperti yaktubu, ya, fi'il mudhari yaktubu kita tasrif dulu sebelum adanya nun taukid. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Dan ketika ditaukid dengan nun, maka bunyinya yaktubanna, yaktubani, yaktubunna, taktubanna, taktubani, yaktubnani, taktubanna, taktubani, taktubunna, taktubinna, taktubani, taktubnani, aktubanna, naktubanna. Ini kalau kita hafal di lidah insyaallah, walaupun kita belum mengerti betul tentang kaidahnya, arti rincian kaidah bunyinya, kaidah untuk mentaukid fi'il, insyaallah mudah ketika kita ingin mentaukid fi'il mudhari yang lain. Yang penting kita lancarkan dulu. Coba kita baca yaktubanna, yaktubani, yaktubunna, taktubanna, taktubani, yaktubnani, taktubanna, taktubani, taktubunna, taktubinna, taktubani, taktubnani, aktubanna, naktubanna. Ya, perhatikan jangan sampai salah kita mengucapkan harokatnya. Misalkan untuk yaktubu, ya bunyinya harus yaktubanna bukan yaktubunna, ya. Seperti itu. Karena memang ada kaidahnya. Dalam kaidah disebutkan. Walaupun tidak tertulis di sini. Tapi ini hasil daripada fi'il mudhari, ya, dalam tasrif al-furu'nya ketika masing-masing sudah diimbuhi dengan nun taukid tsaqilah. Ya. Nah, ini penuh. Seluruhnya bisa, seluruh fi'il mudhari dari dhamir huwa sampai nahnu bisa ditaukid dengan nun tsaqilah. Adapun ketika ditaukid dengan nun khafifah, maka perhatikan untuk yang diberi tanda strip, maksudnya adalah fi'il mudhari tersebut tidak bisa ditaukid dengan nun taukid khafifah. Ya, dengan berbagai alasan. Itu dapat dilihat di catatan kaki. Kenapa kok tidak bisa? Yaitu menyebutkan bahwasannya sebabnya adalah adanya alif yang bersukun sebelum nun taukid. Ya. Nanti kalau sukun ketemu sukun bagaimana bunyinya? Susah. Ya, sedangkan nun taukid khafifah itu cukup dengan nun bersukun. Kalau bertakilah dengan bertasydid bunyi nanti. Ya. Ada beberapa daripada fi'il mudhari yang tidak dapat ditaukid dengan nun taukid khafifah. Maka
dalam tasrifnya ketika dengan nun taukid khafifah tidak penuh, yaitu yaktuban untuk dhamir huma yang tidak bisa ditaukid dengan nun, maka yaktuban, kemudian dhamir hum yaktubun, taktubun, kemudian taktuban, taktubun, taktubin, aktuban, naktuban, ya. Itu bisa dilihat mana-mana dhamir-dhamir yang untuk fi'il mudhari yang tidak dapat ditaukid dengan nun khafifah. Adapun fi'il amr, maka perhatikan sebelum ditaukid, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ditaukid dengan nun tsaqilah, uktubanna, uktubani, uktubunna, uktubinna, uktubani, uktubnani. Coba lancarkan. Uktubanna, uktubani, uktubunna, uktubinna, uktubani, uktubnani. Dan ketika ditaukid dengan nun khafifah, seperti halnya fi'il mudhari, tidak seluruh daripada fi'il yang ada dapat ditaukid dengan nun khafifah, nun taukid khafifah. Sehingga hanya beberapa saja, yaitu uktuban untuk dhamir antum, uktubun dhamir anti, uktubin. Nah, seperti itu. Ya. Jelas? Insyaallah. Ini bagaimana kalau kita lancar dalam mentasrif bersamaan dengan adanya nun taukid tsaqilah atau juga nun taukid khafifah untuk fi'il mudhari dan fi'il amr. Insyaallah kita bisa mentaukid fi'il mudhari dan fi'il amr yang lain selain daripada kata kataba. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum i'rab untuk fi'il muakkad bin nun. Fi'il mudhari itu secara asal mu'rab. Karena kita tahu yang namanya fi'il dalam hukum i'rab bina, yang mabni itu ya fi'il madhi dan fi'il amr. Dan fi'il mudhari adalah mu'rab. Namun ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, ya, maka perlu kita melihat di sini penjelasan tentang hukumnya dalam segi i'rab dan bina. Di mana ada dua kelompok daripada fi'il mudhari ketika kita mentasrif, ya, yaktubanna sampai naktubanna, dhamir huwa sampai nahnu. Ini ada dua kelompok i'rab. Yang pertama, kelompok fi'il mudhari ini ketika telah bersambung dengan nun taukid. Pertama adalah kelompok fi'il mudhari yang mabni 'alal fathi. Mabni 'alal fathi. Mabni di atas tanda fathah. Ya. Hukum ini adalah untuk kelompok fi'il yang selain amtsilah khamsah, selain af'alul khamsah, selain fi'il yang 5. Ya, saya rasa tentang amtsilah khamsah atau af'alul khamsah, nama lainnya, sudah merupakan perkara yang jelas. Itu biasanya dhamir antuma, dhamir huma, dhamir antum, ya. Fi'il mudhari dengan bentuk yang 5. Dhamir anti, ya. Maka selain amtsilah khamsah, ini hukumnya mabni al-fathi, ya. Di mana fi'il selain amtsilah khamsah ini mereka langsung bersambung dengan nun taukid dengan tanpa adanya kalimah pemisah. Artinya tidak ada dhamir baris yang memisahkan antara fi'il dengan nun. Dapat kita lihat, yaitu yaktubanna, taktubanna, aktubanna, dan naktubanna. Ya, 4 bentuk fi'il ini, dan tentunya taktubanna dapat digunakan untuk dhamir anta, dapat digunakan untuk dhamir hiya. Ya. Untuk fi'il ini, 4 bentuk fi'il ini bukan amtsilah khamsah, maka kita melihat di sini yaktuba, taktuba, aktuba, dan naktuba ketika diimbuhkan dengan nun taukid plus nun taukid tidak ada kalimah yang memisahkan, bersambung langsung. Maka mereka dihukumi mabni ala al-fathi, mabni di atas harokat fathah. Ya. Adapun kelompok kedua, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dihukumi mu'rab, yang tentunya mu'rab dengan tanda yang sesuai,
Kalau marfu' maka tanda marfu'nya apa? Kalau mansub maka tanda mansubnya apa? Sesuai tandanya. Ya. Kalau majzum, tanda majzumnya dengan apa? Hukum kedua ini adalah untuk fiil-fiil yang berupa amtsilah khamsah. Ya. Berupa amtsilah khamsah. Ya. Dan kita sudah pernah belajar kalau amtsilah khamsah itu marfu' dengan apa? Dengan thubutun nun. Kalau mansub dengan apa? Dengan hadfun nun. Kalau jazm dengan hadfun nun. Yaitu nanti tanda i'rabnya, tanda-tanda i'rabnya sesuai i'rabnya apa? Ya. Amtsilah khamsah ini dihukumi mu'rab karena memang mereka bersambung dengan nun taukid, namun terdapat adanya dhamir baris yang menengahi. Menengahi apa? Menengahi antara fiil dengan nun taukidnya. Menengahi fiil yang merupakan amtsilah khamsah dengan nun taukidnya. Perkara dhamir baris insyaallah sudah jelas, dan yang dhamir baris di sini dimaksud adalah dhamir muttasil bil fi'il. Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Ya. Ya, yaitu yaktubani, taktubani, yaktubunna, taktubunna, taktubinna. Ini amtsilah khamsah. 5 fiil yang dikhususkan, 5 bentuk fiil yang dikhususkan. Ya. Kita lihat yaktubani dan taktubani. Di sini ada dhamir aliful itsnain, dhamir baris aliful itsnain, yaitu huruf alif. Ini adalah dhamir muttasil bil fi'il dan nun taukid berharakat kasrah. Ya. Maka di sini dihukumi mu'rab. Dihukumi mu'rab, bukan mabni ala, tetapi marfu'un mansubun wa alamatu nasbihi, marfu'un wa alamatu raf'ihi, majzumun wa alamatu jazmihi. Seperti itu. Kemudian 3 fi'il berikutnya yaitu yaktubunna, taktubunna dan taktubinna. Perhatikan di sini ada dhamir barisnya yaitu wawul jamaah pada yaktubunna dan taktubunna dan ya'ul mukhatabah pada kata taktubinna. Maka dhamir-dhamir ini menengahi antara fi'il dan nun taukid. Nun taukidnya berharakat fathah. Di sini juga dihukumi mu'rab. Marfu'un wa alamatu raf'ihi, mansubun wa alamatu nasbihi, majzumun wa alamatu jazmihi, seperti itu. Nah, jadi ini 2 kelompok yang masing-masing kelompok dihukumi berbeda, di mana yang pertama adalah mabni 'alal fathi dan yang kedua mu'rab wa alamatu i'rabihi, seperti itu. Ya. Jelas? Insyaallah. Mungkin ada yang bertanya, ini yaktubunna, kok bisa kita mengatakan yaktubu plus nun taukid? Maka jelas, yaktubunna itu asalnya yaktubu plus nun taukid. Namun lantaran sebab tertentu menjadikan wawul jamaah tidak ditulis dalam kalimat yaktubunna. Demikian juga dengan taktubunna, wawul jamaah tidak tertulis. Taktubinna, ya'ul mukhatabah tidak tertulis. Maka ini seperti pembahasan sebelumnya. Bagaimana tentang keadaan apa yang datang sebelum nun taukid, apakah perlu ditulis atau tidak. Dan ini pernah disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Dan inilah rinciannya. Adapun fi'il mudhari dengan nun niswah dan juga fi'il amr, maka mereka sudah sedari awal memang berhukum mabni. Ya, maka itu jelas perkaranya. Fi'il mudhari dengan nun niswah itu ketika untuk dhamir hunna dan ketika untuk dhamir antunna. Maka ada nun niswah yang bersambung dengan nun. Bunyinya apa? Yaktubnani dan taktubnani. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.